Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Yang pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku berbahasa Arab yang berjudul Afatul Lisan, penyakit-penyakit lisan, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Para pecinta Al-Iman yang Allah muliakan, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, larangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berdusta atas nama Allah termasuk dosa-dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Di antara bentuk berdusta atas nama Allah yaitu seseorang ketika dia ditanya tentang masalah agama, kemudian orang tersebut tidak punya ilmu dan dia berfatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain yang termasuk kategori berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan tentang yaitu larangan berdusta atau haramnya berdusta. Yaitu kita akan membahas tentang haramnya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita lanjutkan keharaman berdusta secara umum, berdusta kepada orang lain, berbohong. Ini adalah sesuatu yang diharamkan dan termasuk penyakit-penyakit lisan yang harus diwaspadai setiap muslim dan muslimah. Para pecinta Al-Iman yang Allah muliakan, berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam termasuk sesuatu yang diharamkan dan juga termasuk dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya. Beliau bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Karena barang siapa yang berdusta secara sengaja atas namaku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang setiap muslim dan muslimah, la takdzibu alayya. Janganlah kalian berdusta atas namaku, atas diriku. Barang siapa yang berdusta atas diriku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Ya. Di dalam hadis yang lain, para pecinta iman yang Allah muliakan, di dalam hadis yang lain, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas diriku, kata Nabi, falyatabawa, maka adalah dia mengambil tempatnya di neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil bagian tempatnya di neraka. Ya, ini hadis yang lain yang menunjukkan keharaman berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yakul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man yakul alayya, barang siapa yang berkata atas diriku, barang siapa yang berkata atas diriku, malam akul, apa-apa yang tidak aku katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka adalah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang di mana dalam hadis tersebut terdapat penjelasan keharaman berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya seseorang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang dengan sengaja membuat hadis-hadis palsu. Ya. Mereka dengan sengaja membuat hadis-hadis palsu kemudian disebarkan kepada kaum muslimin, ya, yang dimana di hadis-hadis palsu itu, ya, ada hal-hal yang di situ mengatasnamakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya hal yang sangat diharamkan, jelas-jelas diharamkan. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ mengandung syariat. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ mengandung hukum-hukum Islam. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul di situ ada hukum-hukum Islam. Apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terkandung hukum-hukum Islam. Kemudian apa yang ditetapkan atau yang namanya takrir disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga mengandung hukum-hukum Islam. Sehingga di saat ada seseorang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut memasukkan ke dalam Islam ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan atau disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allah menjaga kemurnian isi Al-Qur'an. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba-hamba pilihannya untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, banyak saudara-saudara kita di belahan negeri kaum muslimin, mereka menghafal Al-Qur'an. Ya, mereka menghafal Al-Qur'an dan mereka mentadabburinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah juga menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para ahli ilmu, para ulama, ya, ulama-ulama hadis, ahli ilmu yang berkecimpung, yang berkompeten,
yang berkompeten dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari abad ke abad para ahli ilmu mereka berkhidmah kepada kaum muslimin. Mereka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memisahkan mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang palsu. Ya, ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyediakan, Allah memudahkan para ulama, para ahli ilmu untuk mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga umat Islam bisa mengetahui ya dari para ulama mereka mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang palsu. Begitu pula para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di zaman kita saat ini, ya zaman media sosial, dengan mudah kita mendapatkan ilmu, di antaranya ilmu agama. Maka marilah kita lebih hati-hati, ya, lebih menyaring ketika kita mendapatkan suatu artikel, suatu tulisan, ya. Maka perhatikan dengan baik artikel tersebut. Jangan-jangan di situ ada hadis palsu, ya, yang disebarkan. Jangan-jangan di situ ada hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak bisa kita ingkari dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita beragama, ya banyak hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat kita. Ya. Bahkan ada seorang ahli ilmu yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau memiliki kitab Al-Mawdu'at yang berisi hadis-hadis palsu. Ya. Maka di sini marilah kita lebih berhati-hati tentunya dalam belajar agama, dan ketika kita mendapatkan suatu artikel, suatu nasihat, ya kita lihat di situ apakah benar-benar hadisnya hadis yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jangan-jangan di situ ada hadis-hadis yang palsu. Ini di antara penyakit-penyakit lisan, yaitu yang terjadi adanya seorang muslim yang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan larangan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ancaman. Ya, ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dengan sengaja berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini penulis mengatakan, al-kadibu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fahishatun 'azimatun wa mubiqatun kabirah. Berdusta atau berbohong atas nama Nabi alaihi salatu wassalam merupakan perbuatan keji, perbuatan dosa besar, perbuatan yang bisa membinasakan pelakunya. Walakin la yukfaru bihada, akan tetapi orang ini tidak dikafirkan, ya, illa an yastakhillahu, kecuali orang itu menghalalkan. Ya, maksudnya menghalalkan, berdusta atas Nabi itu boleh, berdusta atas Nabi itu boleh. Ini orang ini menghalalkan, ini baru kafir. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat hukum orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Mayoritas ulama, ya, kebanyakan para ulama itu mereka mengatakan orang yang berdusta atas nama Nabi mereka pelaku dosa besar, tapi tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam. Ya, ini pendapat kebanyakan para ahli ilmu. Dan pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yaitu pendapat Abu Muhammad Al-Juwaini. Ya, beliau seorang ahli ilmu dari madhab Syafi'i. Beliau warra'yu tsani anna al-kadhiba alaihi sallallahu alaihi wasallam yukaffar muta'ammiduhu. Pendapat yang kedua, orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka orang seperti ini adalah orang yang kafir, keluar dari Islam. Ya. Ini pendapat yang kedua.
Namun seperti Al-Imam An-Nawawi, ya, atau seperti Al-Imam Ibnu Hajar, warajjahal Imam An-Nawawi rahimahullah wal Hafidz Ibnu Hajar ra'yal jumhur wa huwa annahu la yukaffar illa idza taqada khilal dzalika. Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati mereka berdua, itu mereka, Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, menguatkan pendapat bahwasanya orang yang berdusta atas nama Nabi, mereka tidak kafir. Ya, mereka pelaku dosa besar. Mereka melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi mereka tidak sampai kafir kecuali apabila mereka menganggap itu sesuatu yang halal. Bahwasanya berdusta atas Nabi itu sesuatu yang dihalalkan. Ini orang seperti ini baru dikatakan kafir atau keluar dari Islam. Itu tadi yang berkaitan dengan diharamkannya atau larangan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya masih termasuk penyakit lisan, ya, termasuk penyakit lisan yang berbahaya adalah yaitu berdusta kepada orang lain, berbohong kepada orang lain, ya, sesama manusia, sesama makhluk, baik itu berbohong kepada sesama muslim atau kepada non muslim. Ya, di sini penulis mengatakan al-kadzibu ala wajhil umum. Ya, diharamkannya berdusta secara umum. Ya, berdusta kepada manusia secara umum, yang muslim ataupun yang non muslim. Diharamkannya berdusta kepada sesama manusia. Ya, berdusta kepada orang lain ini sesuatu yang diharamkan. Bahkan termasuk ciri-ciri orang munafik. Ya, di antara ciri-ciri atau sifat orang munafik itu dia suka berdusta. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun. Ayatul munafik salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ya, ciri-ciri atau sifat orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi. Ya, dia enggak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Maka di sini dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan salah satu ciri orang-orang munafik, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, ketika dia ngomong dia berdusta. Ya. Mungkin perlu kita ingat definisi berdusta itu apa? Ya, definisi berdusta itu sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu al-ikhbaru anis syai'i ala khilafi ma huwa. Berdusta itu mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ya, mengabarkan suatu hal yang bertentangan, berkontradiksi dengan keadaan yang terjadi. Mengabarkan tentang sesuatu hal yang tidak sama atau yang bertentangan dengan fenomena yang terjadi atau yang ada. Ini diantara ciri-ciri orang munafik. Maka kita harus berhati-hati. Kita takut, kita wajib khawatir. Kita takut akan penyakit nifak, ya, penyakit kemunafikan. Ini berbahaya. Di dalam hadis yang lain, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahaya berbohong atau bahaya berdusta. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, ya, beliau berkata,
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan pelakunya kepada surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa komitmen terhadap kejujuran. Dia senantiasa berusaha untuk jujur hatta yakuna siddiqan, sampai Allah mencatat orang ini termasuk orang-orang yang jujur, siddiq. Ya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya alaihi salatu wassalam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Dan sesungguhnya kedustaan, berbohong, itu mengantarkan kepada keburukan, kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya keburukan, kemaksiatan itu mengantarkan, menggiring pelakunya ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu. Dan sesungguhnya seseorang dia berdusta. Ya, dia berdusta dan dia terbiasa untuk berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga orang itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suka berdusta. Ya. Orang yang suka apa? Berdusta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Dalam hadis tersebut, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, ya, memberikan warning, memberikan peringatan supaya kita berhati-hati. Ya, bahwasanya kedustaan atau berkata-kata bohong itu bisa menggiring seseorang dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, yang apabila terus-menerus dilakukan, maka bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang apabila orang ini terus-menerus berbuat dusta juga, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzab, orang-orang yang suka berbuat dusta. Ini diantara ancaman, ya, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita, ya, umat beliau, agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada dalam berucap, dalam berkata-kata, dan juga dalam menulis. Ya, jadi berdusta ini bukan hanya dalam ucapan, tapi berdusta, berbohong juga bisa dalam bentuk tulisan. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, ucapan dan tulisan ini mirip. Ya, ucapan dan tulisan sama-sama akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Maka kita harus lebih berhati-hati, lebih sering-sering introspeksi diri. Kita muhasabah, sudahkah selama ini kita termasuk orang-orang yang jujur? Ya, jujur dalam berucap, jujur dalam berkata-kata, dan jujur dalam menulis. Ya, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian, yang dimana penyesalan itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk berdusta, ya, adalah berdusta dalam jual beli misalnya. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk kedustaan, bentuk-bentuk kata-kata bohong itu banyak. Maka di antaranya yang kadang kita dapatkan adalah berbohong, berdusta dalam masalah jual beli. Ya. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli
itu masih punya kesempatan untuk memilih selama mereka belum berpisah. Ya. Jadi penjual dan pembeli ini boleh saling memilih. Ya. Bil khiyar, mereka punya hak khiyar memilih selama mereka belum berpisah. Au qala hatta yatafarraqa, sampai mereka fa in saddaqa. Kalau penjual dan pembeli ini sama-sama jujur. Ya. Penjualnya jujur. Penjualnya jujur itu bagaimana? Ya, dia sebagai penjual dia menjelaskan. Kalau barangnya itu ada aibnya, ada cacatnya, ya dijelaskan, disampaikan. Bukan malah disembunyikan, ditutup-tutupi. Ya. Kemudian pembeli juga harus jujur. Ya, terkadang orang dia mau beli sesuatu, dia ngomong kepada penjualnya, saya tadi nanya di tempat itu harganya sekian. Padahal orang ini dia nggak datang ke tempat itu. Dia berdusta. Ketika dia mau beli dia berdusta. Ya, saya tadi di sana mendapatkan harga sekian, tapi di sini kok sekian. Ya, ini terkadang mungkin terjadi dalam masyarakat kita. Ya, maka Nabi SAW beliau menjelaskan, fa in saddaqa, kalau penjual dan pembeli itu sama-sama jujur, wa bayyana, dan sama-sama saling terbuka. Ya, penjualnya itu orangnya jujur, pembelinya juga orang yang jujur. Kalau barang itu ada cacatnya, dijelaskan, ya disampaikan. Wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada jual beli mereka. Ya. Jadi seorang muslim dan muslimah itu kan jual beli, berniaga, bisnis itu bukan hanya untung materi, ya bukan hanya untuk untung duniawi, tapi bagaimana jual beli ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya supaya diberkahi yaitu dengan berbuat kejujuran dan keterbukaan. Ya, orang yang jujur berarti dia menjauhi perbuatan dusta, menjauhi omongan-omongan dusta atau berbohong di saat jual beli. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, wa in katama, ya, apabila penjual ataupun pembeli ini menyembunyikan, ya, wa kadzaba, dan dua penjual atau pembeli ini berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapuskan, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi pedagang yang jujur. Kalau memang kita terjun dalam dunia bisnis atau dunia perniagaan, ya, marilah kita menjadi seorang pedagang yang jujur. Dan apabila kita menjadi seorang customer, menjadi seorang pembeli, maka jadilah seorang pembeli yang jujur. Ya, apalah artinya keuntungan materi, keuntungan duniawi yang melimpah, tapi didapatkan dengan kedustaan, didapatkan dengan membohongi orang, menipu orang, merugikan orang lain, menzolimi orang lain. Ya, ini tidak ada manfaatnya, tidak ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengancam, beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ya. Jadi ada orang itu ketika dia membuat orang lain tertawa, entah itu pelawak atau humor, ya, atau yang semisalnya, tapi di dalam humornya itu terdapat kedustaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib, wailun lahu wailun lahu, celaka, ya, bagi orang-orang yang
menyampaikan suatu perkataan, suatu ucapan, liyudhika bihil qaum, untuk membuat tertawa orang lain, fayakdib, kemudian orang itu berdusta. Ya. Wailun lahu, celaka baginya dan celaka baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini hadis yang hasan. Ya, ini perlu berhati-hati. Ketika kita bercanda, atau dalam bahasa Jawa itu guyonan, yaitu boleh-boleh saja kita bercanda. Tapi ada batasan-batasannya. Ya, bercanda sewajarnya. Di antara batasan-batasan syar'i, ya, yang harus kita perhatikan di saat kita bercanda untuk membuat senang orang lain. Jadi kita membuat senang orang lain itu kan bernilai pahala. Ya, jadi ada teman kita sedang bersedih, atau kita punya sahabat dia sedang bersedih, kemudian kita hibur, kita sampaikan sesuatu yang membuat dia tertawa misalnya, itu boleh-boleh saja. Dan itu bernilai pahala selama apa yang kita sampaikan itu benar-benar dilandasi dengan kejujuran, bukan kedustaan. Ya, kita ngarang cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, kemudian kita sampaikan supaya orang lain tertawa, ini nggak boleh. Dan ini diancam oleh Rasul SAW, celaka bagi orang-orang yang dia berbicara, kemudian dia berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka baginya dan celaka baginya. Ya, ini ancaman yang tegas dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau melakukan perjalanan, ya, beliau diajak oleh malaikat untuk melihat siksaan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Ya. Orang-orang yang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, karena orang ini ketika di dunia dia suka berdusta. Dia berbuat dusta, kemudian kedustaan ini tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya. Maka kita harus lebih ekstra hati-hati para pecinta iman. Ya, sekali lagi kita di zaman medsos. Apa yang kita ucapkan berupa kedustaan itu gampang tersebar. Ya. Gampang tersebar, kita nggak ngerasa, tapi tersebar kemana-mana. Ya, buktinya kita mendapatkan berita-berita hoaks, berita-berita yang nggak jelas, berita-berita yang isinya kebohongan, itu banyak. Ya, maka hati-hati. Kita wajib menjaga lisan, kita wajib menjaga tulisan, karena sudah diingatkan oleh Rasul SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Hendaklah dia berkata baik yang bisa mendatangkan pahala, menambah ganjaran. Kalau nggak bisa, hendaklah diam. Ya. Maka hati-hati, karena kedustaan yang dilakukan seseorang itu bisa tersebar dengan begitu masif, dengan cepat, sampai kemana-mana, sampai masuk ke rumah orang. Ya, karena adanya media yang sangat canggih pada saat ini. Ya, kalau dulu mungkin orang berdusta itu lama, nyampainya ke orang lain itu lama. Tapi zaman sekarang dengan mudah sampai kepada orang lain. Berita-berita dusta, berita-berita hoak, ya, atau yang semacamnya. Marilah kita berhati-hati akan hal tersebut. Kemudian para pecinta iman, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Salat Iman yang Allah muliakan, di sini penulis yaitu Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Di sini beliau menjelaskan ma yubahu minal kadhib, ada dusta atau kebohongan yang dibolehkan. Ya, pada umumnya kedustaan, bohong itu sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya, kalau orang itu sering berdusta, ya,
baik itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi, berdusta kepada orang lain, sering itu menjadikan dosa itu menjadi dosa besar. Ya. Berdusta atas nama Allah dosa besar. Berdusta atas nama Nabi SAW itu juga dosa besar. Berdusta kepada orang lain kalau terus menerus, ya, orang lain selain Nabi, ini juga kalau dilakukan secara terus menerus menjadi dosa besar. Namun di dalam Islam itu ada beberapa keadaan yang di situ memang diperbolehkan untuk berdusta atau berbohong, tapi dengan sesuai karidar syar'i. Di antaranya di sini penulis menyebutkan an Ummi Kulsum bintu Uqbah annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ummu Kulsum binti Uqbah, bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayunami khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah termasuk orang yang pendusta, yaitu orang-orang yang memperbaiki hubungan antara manusia. Fayunami khairan aw yaqulu khairan. Maka dia berucap baik dan dia berkata yang baik. Jadi di sini di antara bentuk perbuatan atau ucapan dusta yang diperbolehkan adalah ketika seseorang ingin memperbaiki hubungan dua orang yang sedang retak, hubungan yang tidak harmonis antara dua orang. Ya, misalnya ada dua orang sedang bermusuhan. Ya, si A dan si B ini sedang bermusuhan. Hubungannya tidak harmonis, hubungannya retak. Maka ada orang ketiga, yaitu si C, ingin mendamaikan dua orang ini, ingin mendamaikan dua pihak, ingin memperbaiki hubungan mereka supaya akur. Ya, maka si C datang kepada si A, wahai si A, tadi si B ngomong seperti ini, begini-begini, dia memuji kamu, ya, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan kamu, dia mengakui kebaikan-kebaikan kamu. Ya, padahal si B nggak ngomong seperti itu. Tujuannya supaya si A ini, oh ternyata si B itu orangnya baik. Ya. Kemudian si C ini datang kepada si B, wahai si B, si A tadi ngomong begini, dia ingin ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Ya, dia mungkin khilaf akan kesalahannya. Ya, padahal si A tidak demikian. Nah, ini orang yang si C ini kan dia berbohong. Ya, dia berbohong. Tapi memang tujuannya itu untuk memperbaiki hubungan dua orang ini. Ya, misalnya kakak adik, ya, mungkin sahabat karib, sahabat dekat, ya, atau tetangga, ya, ini sedang bermusuhan. Kemudian ada orang ketiga yang dia melakukan kedustaan, kebohongan, memang tujuannya untuk memperbaiki hubungan dua orang ini sedang tidak harmonis, entah itu kakak beradik atau yang semisalnya. Ini dibolehkan. Ya, sebagaimana di hadis Ummu Kulsum bin Uqbah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Syihab, beliau berkata, walam asma yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nasu kadhibun illa fi salas. Ya. Tidaklah aku mendengar bahwasanya kedustaan itu boleh dilakukan kecuali dalam tiga hal. Ini hadis riwayat Muslim. Kedustaan atau kebohongan itu boleh dilakukan dalam tiga keadaan. Yang pertama al-harbu, yaitu dalam keadaan perang. Ya, misalnya kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafirin, orang-orang kafir. Ya, maka dalam peperangan ini boleh seseorang berdusta untuk memenangkan peperangan tersebut. Ya, untuk memenangkan peperangan, memenangkan jihad. Ya, seseorang berdusta. Kemudian yang kedua, wal islah bainan nas, memperbaiki hubungan sesama manusia. Ya, tadi yang pertama, jadi berdusta yang diperbolehkan, yang diizinkan, yang dilegalkan itu ketika peperangan.
Kemudian yang kedua, al-islahu bainan nas, memperbaiki hubungan antara manusia. Ya, misalnya ada suami istri ya. Ya, suami istri lagi bertengkar. Lagi cekcok. Ya, lagi eker-ekeran dalam bahasa Jawa. Maka ada pihak ketiga, misalnya ya entah itu siapa, entah itu kakak ipar atau adik ipar atau mungkin mertua, ya melihat anaknya itu kok nggak harmonis sama suaminya, maka orang ini berbohong. Misalnya datang kepada istri, jadi suamimu memberikan hadiah, membawakan hadiah untukmu begini-begini, dia memuji kamu, ya, dia mengenang kebaikan-kebaikan kamu. Kemudian orang ini datang kepada suami mengatakan hal yang sama, yang memang tujuannya ini untuk memperbaiki hubungan antara mereka, ya, memperbaiki hubungan antara sepasang suami istri ini. Ini boleh. Wal islahu bainan nas, yang penting memang tujuannya untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Dan yang ketiga, wa hadisur rajuli imra'atahu, hadisul mar'ati zaujiha, ya. Dan seorang laki-laki yang berbohong kepada istrinya, ya, atau seorang istri yang berbohong kepada suaminya. Tentunya ini harus diperhatikan, ya. Misalnya ada seorang suami, dia mencicipi masakan istrinya. Ya mungkin masakan istrinya mungkin ya kurang lezat atau jauh dari yang namanya kelezatan. Namun yang namanya suami ini ingin membahagiakan istrinya, maka dia mengatakan ya enak masakannya gitu. Ya, mungkin lain kali ditambahi seperti ini. Itu boleh. Ya, untuk menyenangkan hati istrinya, karena istrinya sudah capek, sudah lelah, ya apalagi mungkin anaknya banyak, rumahnya berantakan, ya masak itu pun penuh dengan perjuangan misalnya. Tapi tiba-tiba suaminya disuguhi makanan tapi malah mencaci merendahkan, makanan nggak jelas, nggak enak. Ini kan ya bagaimana hancurnya hati seorang istri dan sebagainya. Begitu pula seorang istri ketika suaminya memberikan hadiah, misalnya pakaian gitu ya, atau memberikan hadiah parfum. Kalaulah pakaian, mungkin si istri ini pakaiannya nggak cocok, entah itu warnanya itu mencolok atau warnanya itu nggak bagus, atau mungkin motifnya itu sudah jadul ya. Tapi tetap si istri menghargai. Ini terima kasih, ini pakaian yang bagus, ini pakaian yang saya impikan misalnya. Ini berdusta tapi memang tujuannya untuk kebaikan, ya, untuk mengharmoniskan hubungan suami istri. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, hadis riwayat Muslim. Jadi kita ulangi, berdusta ini termasuk sesuatu yang diharamkan dan penyakit lisan. Namun berdusta ini diperbolehkan apabila yang pertama dalam peperangan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, dan yang ketiga berdustanya seorang suami kepada istrinya, misalnya untuk membahagiakan istrinya, ya, tapi dengan batas-batas kewajaran, dan ucapan seorang istri kepada suaminya yang tentunya tetap dalam batas-batas kewajaran, ya. Itu tadi 3 hal di antara dusta yang diperbolehkan. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya, di dalam Islam kita mengenal yang namanya tauriyah. Ya. Jadi tauriyah itu semacam mirip-mirip dusta tapi bukan kedustaan, ya. Jadi tauriyah itu suatu ucapan yang bermakna dua, maknanya itu dua. Ya. Jadi kalau kita ngomong kepada orang ini memahaminya sesuatu yang lain, ya, tapi kita ingin makna yang lain. Misalnya begini, ya, mungkin ada para pecinta iman yang pernah mendengarkan istilah tauriyah. Ya, tauriyah ini mirip-mirip bohong, mirip-mirip dusta tapi bukan. Ya, misalnya ada seseorang datang ke rumah kita. Ya, orang ini didolimi. Ya, orang ini dalam keadaan madlum, terdolimi. Kemudian orang ini minta tolong lindungi saya sedang dikejar sama orang,
saya mau di ini dan ini sebagainya, diancam. Ya orang ini kan terzolimi. Ya. Kemudian dia bersembunyi di rumah kita dan kita ingin melindungi orang ini karena orang ini dizolimi dan kita tahu. Ya. Kemudian datang orang yang menzolimi tadi, dia nanya, kamu tahu nggak orang ini? Ya. Kamu tahu nggak orang ini? Jadi waktu itu kita sedang duduk di rumah. Kemudian datang orang, dia minta perlindungan karena dia dizolimi. Kemudian datang orang yang menzolimi, nanya kepada kita, kamu tahu nggak orang ini? Di mana dia? Mungkin kita ngomong, sejak saya berdiri di tempat ini, saya nggak melihat orang ini. Sejak saya berdiri di tempat ini, saya nggak melihat orang ini. Dan memang kita nggak berbohong. Karena ketika waktu itu, ketika orang itu datang, kita sedang posisi duduk. Ya. Sedang posisi duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Ya, ini namanya tauriyah. Ya, memang tauriyah ini boleh dalam keadaan tertentu, apalagi kita tujuannya jadi ingin melindungi orang yang akan dizalimi sama orang lain. Ya. Begitu juga misalnya terjadi di zaman dulu, yaitu ada seorang ahli ilmu Hammad rahimahullahu ta'ala. Ya, ada seseorang yang namanya Hammad. Ketika Hammad ini rahimahullah, beliau didatangi seseorang yang dimana orang Hammad rahimahullah ini nggak ingin ngobrol sama orang, lagi nggak ingin ngobrol, lagi nggak ingin berkumpul dengan orang tadi. Maka Hammad ini mengatakan dorsi, gigiku. Ya. Jadi orang yang datang ini menganggap orang ini lagi sakit gigi. Oh, lagi sakit gigi, akhirnya dia pergi, nggak jadi ngobrol. Ya. Jadi ini memang di satu sisi orang si Hammad ini mungkin dia lagi nggak mood gitu ya, lagi nggak pengen ngobrol sama orang. Tapi dia ngomong dorsi, gigiku, seolah-olah dia ya memang dia ngomong ini gigiku, ini benar gigi saya, bukan gigi orang lain. Ya, jadi orang yang datang menganggap ini lagi sakit gigi, padahal bukan. Padahal kita cuma ngomong gigiku. Dan ini terjadi beberapa dalam keadaan orang-orang di zaman dahulu, orang-orang soleh sebelum kita. Ya, ini tadi sedikit tambahan tentang tauriyah. Tauriyah ini mirip dengan kedustaan, tapi bukan dusta. Ya, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghadap kepada seorang raja yang zolim, ya, bersama istri beliau Sarah kalau nggak salah waktu itu, yang dimana istri beliau ini seorang yang cantik, maka ditanya sama raja tadi, ini siapa? Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudariku, padahal itu istri beliau. Ya, maka Nabi Ibrahim setelah lewat dari raja tersebut, beliau berkata kepada istrinya, ya, memang waktu itu tidak ada orang yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dan istri beliau. Ya, di sini ini saudariku adalah saudari seiman, seakidah. Ya, ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini mungkin para pecinta liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang penyakit lisan, yaitu berdusta atau berbohong yang harus kita waspadai. Ya, di antaranya berdusta ketika ada orang nagih hutang. Ya, ini kita ingatkan. Kalau ada orang nagih hutang dan memang itu sudah jatuh tempo, kalau kita memang belum punya uang, kita jujur. Ya, jangan kita berdusta. Ya, jangan kita nyuruh anak, nanti kalau ada orang datang atau ada orang nelpon, bilang saja Abi nggak ada di rumah. Ya, padahal kita lagi ada di rumah dan itu orang itu mau nagih hutang. Ya, karena memang terkadang hutang ini tidak sedikit banyak hutang ini membuat orang itu jadi berdusta. Ya, hati-hati dari hutang itu boleh, tapi jangan sampai hutang ini membuat kita menjadi orang yang suka berdusta atau berbohong. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.